Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Quran dimanapun berada? Kembali kita akan melanjutkan materi kita, yakni tentang metode Iqra jilid keempat. Nah, perlu sahabat ketahui bahwasanya jilid keempat ini sudah mulai kita akan memasuki hukum-hukum tajwid nantinya yang akan banyak dipraktikkan di dalam Al-Quran. Oke, pada halaman pertama jilid 4 ini kita akan dipertemukan dengan baris yang mungkin pada jilid ke-1 hingga jilid ketiga kita tidak akan menemukan baris yang ini. Ini namanya baris atau kita sebut dengan tanwin. Oke. Ini salah satu dari tanwin. Ada an, in, un. Nah, baris yang atas yang double ini yang bisa kita katakan baris fathatain, oke, menyebabkan huruf dibacaan. Ada contoh di sini, ban. Oke, ketika dibaca ban, maka tidak lagi ada hukum mat di sini. Cukup ban. Jangan dipanjangkan ban. Itu salah, keliru ya. Cukup ban. Oke, karena ada tanwin ya, baris tanwin. Oke, kita baris tanwin aja biar gampang diingat ya. Nah, coba kita baca contoh pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Baban, tatan, sasan, jajan. Nah, jelas perbedaannya. Di sini penyebutannya sekali, ba, kemudian ada baris tanwin, ban. Nah, seperti itu contoh yang pertama. Kemudian kalau kita contoh di bawah ini, kita bacakan sama-sama. Soliha, solihan. Oke, perhatikan mat tidak berlaku di baris tanwin. Saya ulangi, soliha, solihan. Oke, ini dipendek saja, tidak ada mat. Contoh yang sama seperti ini silahkan diulang-ulangi. Ada notif di sini, bacaan mat atau panjang, dan yang bukan mat pendek. Oke, artinya kalian harus membedakan mana mat dan mana yang bukan mat. Oke. Nah, lanjut kepada keluarga tanwin yang kedua, yaitu in. Kita bisa lihat perbedaannya dengan yang tadi adalah barisnya di atas, double, dan ini barisnya di bawah huruf maksudnya ya, di bawah huruf dan double. Dibaca in ya. Jika ada huruf seperti ini maka dibaca bin. Kita contohkan seperti ini. Titin. Oke, titin. Tetap kasrah tain nama istilahnya, tapi kita singkat aja menjadi tanwin, keluarga tanwin. Oke. Bagaimana contohnya? Coba kita baca di sini. Lahabin, la'adin. Oke. Lahabin, la'adin. Perhatikan hukum matnya. Ini mat tabi'i, mat dua harokat. La'adin. Oke. Silahkan diulang-ulangi. Kemudian kita masuk ke baris tanwin yang ketiga, yaitu un. Oke. Dhammah ta'in. Kita sebut tiganya an, in, un ini adalah keluarga tanwin. Saya menggunakan istilah itu supaya teman-teman bisa mudah menghafalnya. Oke, menyebabkan huruf itu menjadi un. Di sini diperlihatkan baris ini sama dengan un. Kalau ini berarti bun. Jelas ya? Kita contohkan di sini. Nah, ini perbedaannya. Ada 3 huruf ba di sini tapi berbeda baris. Oke, satu huruf tapi berbeda cara pelafasannya. Misal yang pertama ban, kedua bin, ketiga bun. Oke, ketiganya ini adalah berbaris tanwin. Kalian bisa pahami terlebih dahulu baris tanwin ini sehingga nanti di Al-Qur'an hukum-hukum tajwidnya akan berkaitan dengan tanwin. Oke. Oke, kita akan coba contoh yang panjang. Nah, di sini harus jelas beda mana bacaan yang pendek dan mana yang panjang di sini. Sorry, mana bacaan yang panjang dan mana bacaan yang pendek. Nah, kita coba yang susah ya, yang agak susah, yang ada tanwinnya. Nah, ini ada keluarga tanwin di sini. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Tijaratan hadiratan. Perhatikan cara saya baca agar kalian mudah melafazkan. Tijaratan hadiratan. Kemudian contoh yang ini. Wa'adabun azimun. Oke, jangan diwakof.
dibaca aja huruf terakhir ini, baris tanwin ini. Wa adzabun azimun. Oke, jelas. Perhatikan tata cara bacanya agar tidak keliru. Nah, masuk kepada materi ini, perhatikan perbedaannya. Yang ini dibaca bina, tetap dengan mat tabi'inya, ada ya sukun, baris kasroh bertemu dengan ya sukun, maka dibaca panjang 2 harokat. Contoh, bina. Nah, bagaimana dengan baris fathah? Bertemu dengan ya sukun, maka dibaca pendek saja. Baina. Perhatikan, di sini sering sekali kita dengarkan salah teman-teman kita membacanya. Contoh, diubahnya menjadi miring e ya, baina, baina. Padahal ini baina, baina. Contoh di surah Al-Qadar, Lailatul Qadar, bukan Lailatul Qadar, ya. Tapi Lailatul Qadar, bukan lai. Tidak ada huruf e kecuali nanti di imalah, miring dibacanya. Oke. Dan ini contoh yang saya maksud tadi, yaitu di dalam surah Al-Qadar. Perhatikan, imam-imam tarawih kita kadang tidak memperhatikan baris ini ya. Nah, kita contohkan di sini Laila, ya kan? Laila, bukan Laila. Nah, yang benar itu Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Perhatikan, kemudian di sini ada juga wa ma adraka ma lailatul qadr, bukan lai. Oke? Jelas? Kita kembali ke materi. Nah, bina, baina. Oke. Kita ke contoh yang panjang, yang rumit agar mudah dipahami ya. Nah, contohkan yang ini. Bainahuma la'ibina. Perhatikan, bi ini panjang karena kasroh ya, baris bawah dengan ya sukun. Dan ini fathah, huruf ba berbaris fathah, bertemu dengan ya sukun, maka jadi bai. Bai ya. Bainahuma la'ibina. Oke, jelas. Dan masuk ke dalam materi selanjutnya. Di sini bu tetap dibaca panjang karena ini memang jodohnya ya. Dhammah bertemu dengan waw sukun mat tabi'i. Sudah kita pelajari pada jilid kedua. Pada jilid ketiga. Dan ini dibaca bau, bukan bau. Ya, bau. Tidak ada huruf o di Al-Qur'an. Jadi dibaca bau. Contoh, tauba, tauba. Oke, bukan tauba. Nah, perlahan-lahan, asalkan benar ya, jangan tergesa-gesa tapi salah. Kita contohkan langsung di yang agak rumit. Oke, kita cari contoh yang agak rumit. Yang misal kita contohkan di sini. La syai'un ajibun. Syai' kita pelajari yang tadi. La syai'un ajibun. Oke. Jim berbaris kasrah bertemu dengan ya sukun tetap mat tabi'i. Ajibun. Kemudian masuk ke contoh mim sukun ya. Nah, mim sukun erat kaitannya dengan tajwid nantinya di materi pada jilid kelima. Nun sukun, baris tanwin tadi, in, un, dan mim sukun ini. Jadi teman-teman pahami dulu di sini ya. Kita contohkan di sini bagaimana cara matinya mim. Ketika kita mewakofkan atau mensukunkan huruf mim, mematikan huruf mim, mulut langsung mingkem. Contoh, am, im, lam, lim, lum. Oke. Mingkem, tidak ada lagi mulut ini terbuka. Contoh yang ini, alaikum. Perhatikan yang di sini bukan alaikum, alaikum. Jelas? Alaihim. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke contoh yang lebih rumit. Kalian ulang-ulangi lagi yang singkat-singkat ini. Kita akan masuk ke contoh yang rumit agar lebih paham. Nah, misal yang di sini, di penggalan surah Al-Kafirun. Lakum
dinukum waliyadini. Oke, kita baca karena belum masuk ke dalam mad arid li sukun. Kita baca huruf akhirnya. Lakum, jelas, langsung mingkem ketika mim sukun atau mim mati. Lakum, lakum dinukum waliyadiyin, jelas. Oke. Dan masuk ke dalam nun sukun yang saya katakan tadi, nun sukun dan mim sukun dan huruf baris tanwin tadi an in un erat sekali kaitannya dengan pelajaran tajwid di materi-materi berikutnya. Oke. Cara membacanya sama seperti makhraj huruf nun, an, in, han, hin. Oke, ada an terakhirnya. Perhatikan. Kita akan masuk ke, misal kita contohkan dulu di satu baris ini. In hadza, tidak ada berdengung atau samar-samar, tapi jelas. In hadza min haitsu anhuma, jangan berdengung. Kita akan pelajari nanti pada idhar khalqi, ya, huruf-huruf yang jelas dibaca tanpa berdengung. Ini salah satu termasuk huruf-huruf idhar, ha, ha, huruf-huruf idhar ini jelas dibaca, dan huruf ain, amta, amta. Oke, jangan berdengung seperti ini. Amta. Oke, itu keliru. Yang benar amta, jelas. Oke, langsung pada intinya, jangan berdengung ya. Kemudian masuk kepada contoh yang agak rumit. Kita contohkan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kana alaiman khabiran. Kana aliman khabiran. Min adabin ghalidhin. Fa'aujasa minhum. Perhatikan di sini ada waw, bukan au. Fa'au kadang ya. Yang benar fa'au. Oke. Dan yang terakhir kita contohkan baris akhir ini. Wahum yanhauna anhu. Wahum yanhauna anhu. Wayan'auna anhu. Wayan'auna anhu. Silahkan diulang-ulangi untuk melancarkan lisan kita menyebut huruf-huruf yang agak rumit ini ya, karena pada materi-materi berikutnya tentu akan lebih rumit lagi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi qalqalah ini sangat penting sekali kaitannya di dalam Al-Quran. Kita akan lanjut pada video berikutnya, tetap disimak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.